Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Jadi gimana nih untuk hari ini? Kira-kira apa tujuan kita bertemu nih di sini nih? Ada yang bisa Ya, kita selesaikan bersama-sama? Silakan. iya. Oke, terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi begini, eh, ada teman saya, dia Mm-mm, guru baru di sekolah saya, baru tahun ajaran baru ini masuk. mm-mm, Jadi di situ waktu saya sedang penyampaian materi tentang segitiga restitusi, mm-mm, di situ beliau sempat mengungkapkan bahwa agak kesulitan untuk menangani mm-mm, siswa-siswanya. Dan, yang saya tanyakan, "Kenapa kesulitannya? Kesulitan seperti mm-mm, apa?" Mengatur mengatur siswa ini supaya kondusif saat, mengajar gitu. mm-mm, Ditambah lagi saya kan mau diobservasi katanya gitu, takutnya mm-mm, nanti pada saat observasi, terjadi tidak kondusif lah, di kelasnya, seperti itu. Nah mm-mm, terus, beliau mempertanyakan tuh gimana baiknya, ya saya bilang, kalau Ibu awalnya seperti apa? Nah, beliau mm-mm, mengatakan bahwa karena saya sudah terbiasa dengan ramah anak, nah mm-mm, jadi kayak model terkonsep lah saya tuh dengan si ramah anak tadi. Nah, ramah anak mm-mm, ini kan berarti bagaimana saya tapi konsep ramah anaknya yang beliau paham ini yang saya belum dapat gitu kan. mm-mm, Nah, jadi mungkin agak salah penempatan. Nah, kalau di mm-mm, tempat saya mungkin baru memulai itu yang konsepsi ramah anak, sedangkan beliau mungkin sudah lama mendapatkan itu. Nah, jadi akhirnya mm-mm, begitu beliau pindah, mungkin agak kesulitan karena harus beradaptasi untuk diri beliau sendiri dengan lingkungan sekolah, ditambah lagi beliau dapat kelasnya kelas mm-mm, tinggi mm-mm. yang sudah campuran nih karena rolling kan, di anaknya di Iya. rolling gitu, jadi campuran Mm-mm, dengan yang macam-macam lah begitu. mm-mm. Jadi agak susah, agak kesulitan untuk mengontrol si anak-anak ini gitu. Baik. Jadi beliau ini datang ke Bu Indah ya, curhat gitu ya, Mhm. karena Iya benar beliau betul. termasuk guru baru, jadi kok begini gitu kan kelasnya. Jadi ada Mhm. kekhawatiran beliau ketika nanti diobservasi takutnya tidak bisa melaksanakan observasi tersebut dengan baik ya, Bu Indah ya, Mhm. terkait dengan Iya betul. pengelolaan kelasnya. Jadi Bu Indah sebagai rekan sejawat ingin membantu bagaimana pengelolaan kelas di sekolahnya Bu Indah dengan Mhm. notabennya karakteristik peserta didik antara sekolah lama dengan sekolah yang baru itu berbeda. Begitu Bu Indah ya. Heeh, Iya betul Ibu. baik. Jadi nah terkait dengan permasalahan tadi, tadi sudah Bu Indah sampaikan karena adanya pola pikir yang belum Bu Indah dapat bagaimana sih sekolah ramah anak itu konsepnya. Nah, kira-kira ketika teman ini berdiskusi dengan Bu Indah, nah ada tidak kesempatan pada saat itu Ibu Indah utarakan gitu ya, sebenarnya seperti apa pengolahan kelas yang sebenarnya menurut Bu Indah itu baik? Ya. Jadi sempat waktu itu karena kita memang masih discuss waktu itu dan memang ada beberapa guru juga. Jadi saya sempat Mm-mm. mengatakan bahwa ini kan kita baru mulai nih di mana Mm-mm. kesepakatan kelas gitu kan. Nah, saya Mhm, tanyakan sudah buat kesepakatan kelas belum Ibu? oh Sudah. gitu, Terus pasti kan ada konsekuensinya ya. Kalau ada mhm, kesepakatan ada konsekuensi. Ada buat konsekuensinya ada Bu Indah. mmm, Dilaksanakan nah itu permasalahannya. Di nah, saat, sudah disepakati, ada mhm, konsekuensi, tetap mhm, dilanggar, dan konsekuensi tidak dijalankan, seperti itu. gitu. Nah, Nah, itu. kira-kira apa sendiri kekuatan yang menjadi kekuatan Bu Indah, supaya nanti Bu Indah bisa membantu guru? Heeh, Iya, jadi dari dari yang ini mungkin saya coba memberikan contoh pada saat itu. Jadi, mmm, karena saya sudah mulai memahami maksud dari si guru ini, cuma yang saya belum mhm, paham adalah konsep si ramah anaknya aja, versinya dia iya, yang dapat ini seperti apa gitu kan. mhm, Takutnya mhm, kita salah tangkap, susah juga mau meluruskan nantinya. betul, Jadi heeh, paling ya saya hanya memberikan contoh pada saat itu, mhm, mhm, seperti waktu itu dia sempat minta bantuan karena heeh, benar-benar tidak bisa mengkondisikan siswa-siswa pada saat itu yang 3 mhm, kelas
dijadikan satu, anak besar semua dengan suara yang mhm, ngebass semua anak-anaknya kan karena mhm, udah pada puber lah seperti itu. iya, Saya cuma datang karena sudah kewalahan, sudah tidak bisa iya, lagi menangani gitu. Akhirnya heeh, saya diminta datang. Awalnya saya bingung, ini kenapa? Ada apa gitu? Apa murid saya nih yang bikin masalah? Ternyata iya, saya dipanggil hanya untuk Bu Indah minta tolong, anak-anak ribut, mengkondisikan, nggak bisa. iya, Heeh. Oh ya udah, saya datang, saya masuk, anak-anak kondisi diam. Nah sudah mmm, diam, saya cuma bilang, coba duduknya di bawah. Ini guru-gurunya mhm, sudah di depan, duduk yang di bawah, yang sopan gitu dengan tidak nada tinggi saya Bu, hanya datar, ibaratnya duduk mhm, di bawah yang sopan, ada gurumu yang berbicara di depan. Dan itu mhm, nurut semua anak-anaknya. Kondisi mmm, langsung kondusif, ibaratnya seperti itu. Saya mmm, berharapnya guru melihat, ya kan, dari contoh itu tadi sudah dilihat mhm, gitu. Lalu, bener, "Ini mau diapain?" Saya bilang, "Mau anu Bu, melatih nyanyi tapi teriak-teriak." "Oke, mhm, coba nyanyinya jangan teriak-teriak, bisa bisa kita mulai." mmm, Nah, Ibu silahkan bagaimana Ibu mencontohkan menyanyinya. "Oh iya, ah, nah tadi baik, tadi nggak begini Bu," katanya. "Begitu ada Bu Indah kenapa bisa langsung?" "Nah ayo dicoba," saya bilang gitu. iya, Ayo mhm, saya udah ya, saya berdiri di belakang saja, seperti itu. heeh, iya. Berarti ini ada penguatan karakter disiplin diri dari Bu Indah ini ya, sehingga anak-anak melihat sosok Bu Indah, jadi terkondisikanlah kelas itu ya. Jadi itu ada kekuatan yang Ibu punya ya, untuk salah satu memberikan contoh kepada rekan Ibu, bagaimana sebenarnya mengelola kelas itu. Nah, jadi kira-kira nih, ada tidak hambatan Ibu dalam memberikan selain memberikan contoh, memberikan apa tadi, semacam contoh diri tadi ya, ada tidak hambatan yang Ibu alami untuk mencapai tujuan supaya rekan Ibu ini nanti bisa melaksanakan pengolahan kelas yang baik? Ada tidak hambatannya Bu kira-kira? Kalau Sebagai saya rekan sih sejawat? Heeh, iya benar, mungkin kalau hambatan lebih ke ini sih Bu ya, saya tuh mhm, berharapnya kan apa yang mhm, sudah jadi contoh itu bisa konsisten. Konsisten mmm, dijalankan. Karena sepertinya gini, orangnya perawakannya tegas gitu, bahasa mmm, tegas, mhm, perawakan tegas, tapi kenapa mhm, harus kalah? Nah, pada mhm, saat saya bicara seperti itu dia bilang, "Karena saya sudah terpatri Bu, dengan si ramah anak tadi," gitu. Seharusnya mmm, kan bisa ini ya, maksudnya bisa membagi bahwa iya, ramah anak ini kan, untuk ranah sekolah beliau, it's iya, okay. Nah, mhm, ditempatkan di sini kan berarti beliau jangan nempatkan ramah anak dulu, iya, adaptasi dulu, seperti itu. Nah, benar, jadi hambatannya lebih ke situ sih, Bu, mmm, ibaratnya mau si guru ini supaya bisa coba dibuka dulu sedikit, maksudnya, mmm, pikirannya supaya, iya, ini jalan dulu gitu, nggak usah iya. pakai ramah anak dulu Oh gitu kan, iya, benar ramah benar. anaknya tinggal Iya, dulu gitu. Ini mhm, dikonsistenkan dulu satu iya, gitu, misalnya heeh, kalau mau aturan A dulu. Ayo iya, konsisten A dulu, jalan seminggu, sebulan. Oke, udah beres baru lanjut. Nah itu yang mhm, hambatannya itu ya itu ya, gurunya agak susah menurut saya karena yang pertama kan ya itu tadi karena masih ibaratnya apa ya kayak kebawa, masih ke bawah terus jadi agak sulit gitu. Kan kita mmm, harus ramah anak, Bu. iya Bener, ramah anak itu harus. Cuma kan kita harusnya kondisikan dulu gitu. Nah, iya, jadi saya benar tuh benar, kalau si guru bisa membuka sedikit, coba caranya yang iya, dirubah atau pola pikir heeh, dirubah dulu, sudut heeh, pandangnya lah dicoba iya, diganti yang lain mungkin nggak masalah. Nah, itu kalau menurut saya hambatannya ya agak di situ, karena dia kayaknya sudah tertanam dengan si ramah anak itu. Jadi mmm, buka sedikit celah agak sulit, butuh waktu sepertinya, Bu. iya benar. Jadi hambatannya itu sebenarnya justru dari, rekan Ibu sendiri ya, konsepnya itu yang Iya, harus disesuaikan heeh, untuk tempat baru ya, perlu mhm. adaptasi tadi yang sebenarnya harus Kayaknya dijalankan ya adaptasi, Bu ya, betul, heeh, adaptasi dan tadi karena konsistennya tadi. konsistensi untuk menerapkan aturan yang sudah disepakati bersama dengan Iya, siswa, begitu ya? betul, iya, Heeh. Bu. Baik Bu Indah, dari skala 1 sampai 10, bagaimana menurut Bu Indah pengelolaan kelas yang dilakukan oleh rekan kerja Bu Indah sepanjang pengamatan Bu Indah? Waktu sebelum guru itu curhat Iya, atau ya sebelum sebelum dia curhat, curhat, heeh. itu kalau di angka sih sekitar ya kisaran 3 sampai 4 deh.
kalau untuk pengelolaan kelasnya mengkondisikan ya. kelasnya. Iya, Mmm, 3 sampai 4 lah. Karena betul-betul ya gimana benar-benar ya Bu, gemes juga sih ya ngelihat kalau ada murid terus benar, tiba-tiba dia ada di meja iya, guru, duduk di kursi guru. Saya tuh suka kurang ini gitu, karena buat saya yang namanya guru itu harus dihormati. mhm, Kenapa ada kursi guru, ada kursi murid itu berbeda? Ya karena itu mhm, khusus untuk guru gitu. iya benar, Nah, nanti kalau kamu jadi guru, ya udah duduk di situ boleh gitu. Seperti mhm, itu iya. ya sempat saya gemes lah ibaratnya gitu. Benar. Jadi sesuatu yang tidak biasa kita lihat dan memang itu menurut Nah, kita juga tidak bisa dibiarkan gitu ya, karena sebagai guru itu mhm, adalah pemimpin pelajaran, pemimpin pembelajaran. mhm. Jadi dialah yang berhak untuk ya mengelola kelasnya. Jadi wah di angka 3 atau 4 ini benar-benar nih tantangan buat Bu Indah ya, bagaimana nanti mudah-mudahan, beliaunya bisa sedikit-sedikit beradaptasi dan Ya, sedikit-sedikit bisa mengubah pola beliau dalam pengelolaan kelas. Nah, terkait dengan hal tersebut, pasti adalah di benaknya Bu Indah, ikut membantu kan karena beliau udah curhat, pasti adalah di benaknya Bu Indah, saya harus seperti ini, ingin begini gitu ya, supaya membantu rekan saya nih. Nah, kira-kira planning Bu Indah ke depan untuk membantu rekan Bu Indah ini apa yang strategi atau apa kegiatan ataupun apa ya, kalau kegiatan mungkin terlalu formal. Strategi apa yang, kira-kira Ibu Indah akan lakukan untuk menolong rekan Bu Indah ini? Ya, itu Bu Indah. iya, oke. Mungkin kalau di awal Mhm, yang jelas pertama saya kasih waktu dulu kali beliau kan, mhm, mungkin mhm, masih butuh beradaptasi Bu, seperti itu. mhm, Karena masih baru gitu, terus, mungkin butuh waktu lah seperti itu. mhm, Nah, mhm, cuma mungkin di awal saya hanya lebih memberikan contoh-contoh saja, yang mhm, berharapnya sih beliau lihat, beliau peka gitu kan, "Oh, iya, Bu Ida heeh, sudah memberikan contoh ini contohnya mhm, gini." Mulai dari ibaratnya memberikan contoh bagaimana mengkondisikan siswa pada saat mhm, upacara gitu kan, mhm, mhm, terus, bagaimana saya bersikap, di mana saya memposisikan bahwa saya guru dan mereka mhm, muridnya, terus harus mhm, mendengarkan saya gitu. mhm, Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh gitu, contoh tindakan lah seperti itu. iya, Terus mhm, juga mungkin, lebih ke muridnya saya, langsung saya tegur muridnya, misalnya mmm, dia tidak menggunakan sepatu, ini di sekolah, sekolah punya aturan harus pakai sepatu. mmm, Namun terkadang terkendalanya seperti ini, Bu, tidak semua guru bisa menerima muridnya ditegur, benar. ya kan Apalagi kita guru agak baru ya Bu Indah ya? apalagi guru baru dan saya tidak mengenal karakter Iya, beliau seperti beliau heeh, gimana heeh, kan. Jadi mungkin, tidak terlalu saya ini kan, mungkin hanya ya sekilas di tempat saya, pokoknya selihat mata saya itu tidak baik, ya mhm, saya tegur gitu. Nah, namun meskipun sudah saya tegur, kalau gurunya tidak ada, ya saya sampaikanlah sama si gurunya, bahwa tadi saya tegur anaknya karena nah, ini, gitu kan. Ya mmm, takutnya nanti jadi simpang siur, malah jadinya iya, tidak baik. Padahal niat bener, kita baik menegur anak supaya ya karena saya berpikir bahwa murid itu murid saya semua gitu, nggak ada benar, pilih ini si ini murid si benar, A, enggak. Murid saya pun kalau ditegur monggo silahkan. Kalau misalnya benar, memang dia salah, karena kan saya nggak 24 jam sama anak murid iya, saya, ibaratnya betul, seperti itu. Jadi kalau mhm, misalnya guru yang lain melihat anak saya berkelahi atau lompat pagar, ya silahkan. Saat itu di iya guru atau benar, ya silahkan. Tapi iya, setelah itu sampaikan ke saya. Jadi saya iya, lebih lagi ngasih mhm, taunya bahwa tahu itu tidak gitu boleh. ya. Heeh, kita juga tahu dan kita langsung ngasih tahu gitu. Tapi susah mencari guru yang bisa menerima itu. Tantangan Bu Indah ya, tantangan juga tuh ya, open mind, open heart gitu ya. Betul, itu agak susah gitu, karena Mhm, biasanya, "Ini murid aku, nggak boleh," biasanya kan iya, seperti itu ya. Nah, jadi iya, agak susah, apalagi dia orang baru yang saya nggak 100% mhm, mengenal karakter mhm, beliau. Terus iya, mungkin berikutnya, ya saya menunggu dari beliau lagi. Apakah beliau itu, masih, mau membicarakan itu ke iya, saya, mhm, meminta saran dari saya, dan, mhm, ya tapi tetap saya akan tetap melihat-lihat bagaimana. Jadi di saat beliau bicara dengan saya, "Bu Indah, saya ada masalah gini gini." Nah, saya sudah punya nih, apa yang iya, mesti saya sampaikan, seperti iya. itu. Oke, jadi, tadi ada beberapa rencana yang akan Ibu Indah lakukan, di antara tadi melibatkan si rekan kerja Ibu ini dalam pengaturan siswa, baik itu di lapangan ataupun di mana Mhm, saja gitu ya. Kemudian mhm, juga coba untuk langsung terjun ke siswanya gitu kan, ketika ada hal yang tidak yang harus dibenarin lah gitu ya.
dan yang Ya. ketiga juga menahan diri nih karena menunggu Mhm, si ibunya yang lagi curhat. Nah, disitulah mungkin kesempatan Bu betul. Indah untuk menyampaikan, apa-apa yang harus dilakukan, yang dibenahi. Begitu Bu Indah ya. Nah, Iya. ketika itu sudah terlaksana, kira-kira nih Bu Indah, ada tidak Bu Indah, wah ternyata strategi saya ini sudah saya lakukan. Indikator keberhasilan ketika strategi itu sudah dilaksanakan. Bu Indah punya tidak itu? Ada tidak dalam diri Bu Indah? Iya. Heeh. Kalau untuk indikator supaya, ibaratnya si guru nih, oh berhasil nih saya, Heeh. si gurunya. Ibu yang Mungkin menerapkan itu berhasil gitu, menerapkan itu yang berhasil beliau heeh, mungkin di saat saya bisa melihat bahwa bagaimana murid itu mhm. berbicara dengan gurunya. Sikap anak Mmm, itu sudah mulai berubah, ada hormat perubahan. kepada gurunya, patuh dengan Baik apa yang baik. diperintahkan, terus kondisi kelas yang tidak selalunya riuh tiap hari. Meskipun Mmm, sebenarnya kita memang, kondisi kelas memang kadang ada masanya ribut ya kan, iya, apalagi kalau kita di bahasa itu kan memang harus berbicara mhm, semua dan sebagainya. Tapi kan bukan berarti kita harus buat keributan gitu, iya harus berteriak, benar, diem, dan sebagainya, seperti itu. Yang saya harap, ibaratnya indikator keberhasilan seperti itu, di mana mhm, murid sudah bisa terkontrol dengan baik oleh si mhm. gurunya tadi. Oh, baik. Jadi ada perubahan perilaku baik oleh siswa, Ya, kemudian yang betul. kedua, kelas itu menjadi lebih kondusif, ya. Iya, Jadi benar. peran guru benar-benar sebagai pemimpin pembelajaran itu benar-benar ada lah di kelasnya beliau itu ya, Mhm. Bu Indah, ya? Iya, Jadi betul. baik sekali. Jadi, komitmennya Bu Indah untuk melaksanakan, tadi treatment-treatment untuk menolong, rekan kerja Bu Indah ini benar-benar berkomitmen Bu Indah ya, Iya, bahwa mudah-mudahan dengan langkah-langkah saya ini bisa menghasilkan suatu perubahan, baik itu betul. untuk siswanya maupun kondisi kelas secara keseluruhan. Begitu ya Bu Indah ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau saya buat skala lagi nih, Iya, 1 sampai 10, kira-kira mhm. nanti ekspektasinya di angka berapa Bu Indah? Ekspektasi saya berharapnya sih di Heeh. angka 7 sampai 8 dulu deh. Oh, Karena walau amin. bagaimanapun beliau ini masih baru, tapi kalau sudah Adaptasi ya? 1 tahun ya otomatis harus 10 lah. Oh, Karena udah 1 iya tahun harusnya udah bisa. Karena ini iya masih benar, baru ya di angka iya. 7, 8 lah. Sangat bijak Setelah sekali Bu Indah ini. Ya, diberi setelah itu baru kesempatan banyak untuk hmm, beradaptasi Bu Indah ya, memang betul, iya memang perlu gitu. beradaptasi dengan ruang baru gitu ya. Iya, Heeh. meskipun Jadi sebenarnya beliau memang memang ibaratnya beliau kan sudah guru ya, tapi mhm, bagaimanapun kita sudah guru bertahun-tahun, tapi kalau kita berada di tempat baru otomatis kan kita harus tetap beradaptasi, tetap benar. juga harus ngelihat. Nah, mungkin ya beliau butuh waktu untuk itu, sepertinya. Iya, benar. Iya. Baik, luar biasa ini, langkah-langkah, mulia Bu Indah untuk membantu rekan kerja Bu Indah, kami doakan, saya doakan mudah-mudahan ini segera terrealisasi dan yang penting adalah Amin. ada perubahan ke arah yang lebih baik, terutama bagi perilaku siswa dan kondisi Mhm, kelas yang lebih kondusif ketika iya, beliau mengajar dalam kelas dan observasinya bisa berjalan pasti. lancar. Begitu ya Bu Indah ya? Iya Iya. betul, Ibu. Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin kita sudahi coaching kita hari ini. Banyak pelajaran yang Ya, dapat saya ambil dari obrolan singkat dengan Bu Indah. Harapan saya ya mudah-mudahan ini kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang di sekeliling kita. Itulah kehadiran guru, peran penting guru adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di orang-orang di sekeliling kita. Begitu Bu Indah ya? iya, Iya. amin amin amin. Saya Terima juga terima kasih. kasih banyak Bu Ria sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, berbagi dengan keluh kesah saya. Mhm. Terima kasih, kita ketemu lagi Iya, ya. terima kasih. Ya, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ya, saya hentikan. Oke, saya ngecas dulu.